Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Bertemu kembali kita dalam seri lanjutan pembahasan kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Kita sudah masuk pelajaran yang kelima, dan judul pelajaran yang kelima ialah Orang Asing di Pintu Gerbangmu. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir bersama-sama dengan kami saat ini, menerangi hati dan pikiran kami, memberikan pengertian untuk firman kebenaran yang akan kami perdalam saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita diambil dari Ulangan pasal 10 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Kita akan fokus kepada orang asing. Siapa mereka? Jika pelajaran kemarin kita diajak untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, sekarang kita diajak untuk mengasihi orang asing. Teks Matius pasal 22 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Ini adalah cara orang Farisi untuk menjebak Yesus dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan sederhana, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Ini pelajaran minggu kemarin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Apakah hanya sampai di situ? Yesus katakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kemudian Tuhan Yesus lanjutkan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi, pada kedua hukum ini tergantung apa? Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sedang berbicara secara keseluruhan dari Taurat dan kitab para nabi. Nah, di dalam kitab Ulangan kita juga membahas tentang kasih kepada sesama, terutama kepada orang asing, seperti ayat tema tadi dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-19. Juga disebutkan bagaimana kita harus mengasihi anak yatim, janda, dan lain-lain sebagainya. Itu berarti fokus kasih kita bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada kaum keluarga kita, tetapi kepada orang-orang lain, orang-orang asing yang membutuhkan pertolongan kita. Poin pertama, apa yang kita perlukan untuk mengasihi orang lain? Ulangan pasal 10 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Saudara, orang-orang Israel, mereka sudah melanggar hukum dengan membuat patung emas. Padahal Allah sementara menulis dengan jarinya sendiri di dalam dua loh batu, yaitu hukum itu sendiri. Dan Musa memecahkan loh-loh yang ditulis oleh Allah karena bangsa Israel melanggar perjanjian. Namun saudaraku, Tuhan terus mengampuni mereka dan memerintahkan Musa untuk menyiapkan loh-loh yang baru, memberikan kesempatan yang baru kepada mereka. Namun demikian saudaraku, mereka juga tidak dapat setia pada perjanjian itu. Mereka hanya mempercayai tanda-tanda eksternal dari perjanjian ini, yaitu sunat. Mereka membutuhkan lebih daripada itu, yaitu sunat hati. Tidak heran dalam ayat tadi dikatakan, sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Hanya dengan begitu mereka bisa menunjukkan kasih mereka dengan sungguh-sungguh kepada orang asing. Saudaraku, ternyata ada bagian internal tubuh yang perlu kita persembahkan sehingga kita mampu mengasihi orang lain. Saudara-saudaraku, inilah pelajaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya dan saudara. Sudahkah kita mampu untuk menyingkirkan di dalam diri kita bahkan hal yang kita anggap ini hal yang terbaik, dan kemudian kita korbankan demi menjadi anak Tuhan yang penuh kasih, penuh dengan sikap yang Tuhan inginkan terjadi dalam diri kita, yaitu mengasihi orang tanpa memilih siapa dia. Ini adalah tantangan besar yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan dewasa ini.
Kadangkala kita hanya mengasihi orang yang dekat dengan kita. Kita mengasihi orang, saudara kita, teman-teman kita. Kita lupa bahwa Tuhan mengajak kita untuk mengasihi bahkan orang asing yang tidak kita kenal. Pelajaran selanjutnya, Allah mengasihi orang asing. Ulangan 10 ayat yang ke-18, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Ulangan pasal 10. Ini menyebutkan alasan mengapa kita harus mengasihi orang asing. Apa alasannya? Karena Tuhan Allah adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Itu berarti orang asing juga harus menghormati Allah, dan orang asing juga adalah milik Allah. Kita mengasihi Allah, itu berarti kita mengasihi orang asing, siapa saja dia. Kemudian, karena dia besar, kuat dan dahsyat, Allah kita kuat, besar dan dahsyat, kita harus juga tunjukkan kasih kita kepada sesama, karena Tuhan sudah terlebih dahulu menunjukkan kasihnya kepada kita. Karena juga Allah kita tidak pernah memandang bulu dan tidak pernah menerima suap. Anda boleh buka dalam ulangan pasal yang ke-10. Kemudian, karena dia juga membela hak anak-anak yatim dan janda, dan dia juga mengasihi orang asing, bahkan memberikan mereka makanan dan pakaian. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia tidak memerlukan apapun dan dapat melakukan apa yang dia inginkan sebenarnya. Dia tidak butuh apa dari kita. Dia hanya menginginkan respons dari kita. Namun saudaraku, kalau kita mengasihi dia seperti dia mengasihi orang asing, kita pun harus mengasihi orang asing dan membantu orang yang membutuhkan pertolongan, siapapun dia, sekalipun kita tidak mengenal dia. Karena Allah mengasihi orang asing. Dia mengajak kita untuk siap mengasihi dan memberikan bantuan kepada siapa saja yang kita jumpai, tanpa pernah kita melihat bahwa dia adalah latar belakang A, B, dan C. Dia adalah umat Tuhan yang perlu diselamatkan. Poin selanjutnya, karena kita juga orang asing. Apakah benar kita orang asing? Ulangan 10 ayat yang ke-19. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah, lihat, Allah perlihatkan kepada orang Israel kenyataan bahwa mereka harus menunjukkan kasih juga kepada orang asing, karena mereka juga adalah orang asing di Mesir. Dan saudara-saudaraku, mungkin juga kita adalah latar belakang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tapi setelah kita mengenal Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan kita juga perlu mengasihi mereka, siapa saja yang ada di sekitar kita. Orang-orang Israel, kita tahu bersama, diperbudak di Mesir. Dan itu seperti yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 15. Mereka mengalami sendiri bagaimana rasanya menjadi orang asing dan terpinggirkan. Tuhan mendorong mereka untuk mengingat pengalaman mereka sendiri. Dan dengan demikian, mereka mampu memperlakukan orang asing, orang yang terpinggirkan dengan cara yang benar. Karena mereka sudah mengalami, mereka diasingkan, bahkan mereka dianggap orang yang terpinggirkan. Hanya orang-orang yang sudah merasakan yang seperti itu yang akan mampu menunjukkan kasih yang lebih lagi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Kita juga, saudaraku, adalah budak. Kita telah diperbudak oleh dosa, dan kita adalah orang asing di bumi ini. Kita harus menjadi terang yang menunjukkan kasih Tuhan melalui cara kita memperlakukan orang lain dengan penuh kasih. Kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana juga kita ingin orang lain perlakukan kepada kita. Di dalam buku Thought from the Mount of Blessing, chapter 6, halaman 134, pena inspirasi berkata, dalam pergaulanmu dengan orang-orang lain, taruhlah dirimu di tempat mereka, ikutlah di dalam perasaan mereka, kesukaran mereka, kekecewaan mereka, sukacita mereka, dan duka cita mereka. Mampukah kita menempatkan posisi kita seperti ini? Lebih lanjut dikatakan, perkenalkan dirimu kepada mereka, kemudian lakukan kepada mereka
bagaikan engkau bertukar tempat dengan mereka. Engkau mengharapkan mereka demikian memperlakukanmu. Ini adalah peraturan kejujuran yang benar. Saudara, mari kita lanjut pada poin selanjutnya. Memperlakukan orang asing dengan adil. Tuhan ingin, saudaraku, setiap orang diperlakukan dengan adil, tidak peduli posisi sosial mereka, orang asing atau pribumi, miskin atau kaya. Mereka harus diperlakukan dengan adil. Ulangan pasal 1 ayat 16. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian. Berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Sudahkah kita berlaku adil kepada orang asing? Sudahkah kita berlaku adil kepada orang-orang yang di sekitar kita? Aturan-aturan ini, saudaraku, didasarkan pada sifat Tuhan sendiri, yaitu adil. Dia adil dan dia tidak pernah menerima suap. Ulangan 10 ayat yang ke-17. Pekabaran para nabi penuh dengan teguran karena mereka membuat yang tidak berdaya diperlakukan dengan buruk, sehingga mereka harus ditegur dengan keras. Bahkan dalam Yeremia pasal 22 sangat tragis. Tuhan menginginkan kita memperlakukan orang asing dengan kasih. Kita mungkin tidak memiliki wewenang hukum untuk mengubah undang-undang negara kita atau cara dalam penerapannya. Namun, kita dapat memperlakukan semua orang yang kita temui dengan cara yang sama, terlepas dari kondisi atau latar belakang dari negara atau tempat di mana kita berada. Saudara perlu menjadi berkat bagi orang asing, memperlakukan mereka dengan seadil-adilnya, karena Tuhan adil adanya. Poin selanjutnya itu peduli kepada orang asing. Ulangan 24 ayat 14. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Kadangkala kita berlaku tidak adil kepada orang asing yang sedang bekerja di tempat kita. Ingat, membayar upah pekerja dengan segera itu adalah hak seorang yang mempekerjakan orang lain, bahkan orang asing sekalipun. Dan ini pengalaman juga yang dialami oleh orang-orang Israel. Tuhan menginginkan cara yang terbaik harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Harus ditunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang asing dengan menunjukkan keadilan kepada mereka, bukan memilih kasih. Oh, kalau saya kenal, saya akan bayar upah mereka seperti ini. Tetapi kalau tidak, dia kan tidak tahu. Kadangkala kita melakukan seperti ini kepada orang asing. Tapi ternyata ayat-ayat Alkitab, Ulangan pasal 24, mencatat bahwa kita perlu membayar pekerja asing itu dengan seadil-adilnya. Tuhan menginginkan itu juga terjadi di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Yakobus menulis tentang rasa hormat dan perhatian yang sama bagi mereka yang memerlukan, yang juga ada di dalam gereja, yang kadangkala kita pikir mereka dalam gereja tapi merasa asing. Saudara, Yakobus menganggap keberpihakan sebagai pelanggaran terhadap 10 perintah Allah. Artinya, kita hanya condong kepada si A, atau sudah ada kelompok A dan kelompok B, dan kita fokus kepada kelompok A. Ini keberpihakan, dan Tuhan tidak menginginkan ini. Kita menganggap orang lain orang asing. Yakobus membuat ini sebagai garisan di mana kita jangan melanggarnya. Agama murni melibatkan kepedulian terhadap orang lain, bahkan orang yang kita tidak kenal, bahkan juga orang yang di sekitar kita yang kadangkala berbeda ide dengan kita. Kita harus tetap tunjukkan sesuatu yang benar-benar adil kepada mereka. Saudaraku, dalam kutipan yang terakhir dalam buku The Ministry of Healing, chapter 1 halaman 25, pena inspirasi berkata, Kristus tidak memandang perbedaan kebangsaan, kedudukan, atau kepercayaan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ingin menjadikan karunia-karunia sorga itu sebagai keuntungan lokal dan nasional, dan tidak mengikut sertakan keluarga Allah lainnya di dunia ini.
Tetapi Kristus datang untuk merobohkan setiap dinding pemisah. Ia datang untuk menunjukkan bahwa karunia, rahmat, dan kasih-Nya sama dan tak terbatas seperti udara, terang ataupun hujan yang menyegarkan bumi. Artinya, secara keseluruhan kita semua terintegrasi, kita semua terhubung. Itu berarti kita perlu tunjukkan kasih kepada semua orang. Tidak ada perbedaan status dan lain sebagainya. Anak-anak Tuhan, saya percaya akan tetap mengasihi orang asing, mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang terpinggirkan, bahkan siapa saja yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami untuk memahami lebih dalam akan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini tetap menuntun kami menjadi anak Tuhan yang benar-benar boleh menunjukkan kasih setia kami kepada Tuhan dengan menunjukkan kasih peduli kepada orang asing, kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk petunjuk firman saat ini. Kuasa Roh Kudus-Mu akan bertahta di tengah-tengah kami, sehingga kami akan mempraktekannya dalam kehidupan nyata. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jika saudara merasa ini menjadi berkat bagi saudara, boleh bagikan kepada sahabat, keluarga, atau siapapun dia, bahkan orang asing yang tidak kita kenal. Shalom.